أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kaifa halukumul yawm ya ayyuhat talabah la'alakum bi khair. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan lagi di antara pelajaran kita, yaitu dalam membahas sirah nabawiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis satu syaqqi sadri, yaitu peristiwa atau kejadian pembelahan dada Nabi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasannya hadis satu syaqqi sadri, peristiwa pembelahan dada itu merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu bukan hanya Al-Quran saja, tetapi banyak sekali mukjizat yang Allah berikan. Di antaranya adalah peristiwa pembelahan dada, ya. Kemudian Isra Miraj, Nabi diangkat ke langit, ya. Kemudian ada ya benda-benda mati yang bisa berbicara kepada Nabi. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang di luar akal manusia, ya, yang akal manusia itu tidak bisa ya untuk berpikir ke arah sana. Jadi kejadian yang luar biasa. Maka kita harus meyakini sebagai orang yang beriman bahwasannya ini adalah ya terjadi dan benar adanya, ya, karena ada orang-orang yang mengatakan, oh, bagaimana bisa ya peristiwa-peristiwa yang seperti itu terjadi, ya, karena itu merupakan hal yang ya tidak bisa masuk akal, ya, padahal ya apabila kita beriman kepada Allah maka kita harus mengimaninya, karena bagi Allah itu mudah, ya. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu apabila ingin menginginkan sesuatu maka Allah hanya mengatakan kun saja, ya, maka jadi. Allah tinggal mengatakan jadilah, maka sesuatu itu menjadi jadi, ya. Jadi apalagi pembelahan dada ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis satu syaqqi sadri, peristiwa pembelahan dada, ya,
Ini harus kita imani. Ya, bacakan peristiwanya. Adan nabiyyu ma'a ummihi min ar-radha'ah Halimatus Sa'diyah ila Bani Sa'ad, ya, hatta idza kana ba'dahu bi ashhuri fi sanati rabi'ah min maulidihi wa hadisatu syaqi sadri. Jadi Nabi SAW pulang bersama ibunya, ya, ibu susunya Halimah Sa'diyah ke Bani Sa'ad, ya. Jadi ketika 2 tahun, ya, Halimah Sa'diyah pergi ke rumah ibunya yang asli, yaitu Aminah, ya, untuk memperpanjang merawat Nabi. Jadi Halimah Sa'diyah ingin Nabi berada di sisinya, ya, ingin dirawat karena keberkahan yang muncul di keluarga Halimah Sa'diyah, ya, dari ternak-ternaknya yang banyak susunya, ya, kemudian yang Allah berikan kepada Halimah Sa'diyah dimudahkan oleh Allah disebabkan Halimah Sa'diyah merawat Nabi. Maka ketika masa 2 tahun, ya, kan menyusui hanya 2 tahun, ya, maka Halimah pergi kemana? Pergi ke rumahnya Aminah di Mekah, ya, untuk minta perpanjangan dalam mengurus Nabi, ya, membawa Nabi Muhammad, ya. Maka ketika sampai di Mekah dia minta perpanjangan untuk merawat Nabi, maka Aminah mengizinkannya, ya. Setelah itu Aminah dan Nabi pulang ke Bani Sa'ad, diizinkan untuk diperpanjang, ya. Hatta idza kana ba'dahu bi ashhurin fi sanati rabi'ah, ya, sampai ketika sudah sampai beberapa bulan pada tahun keempat. Nah, sekarang sudah tahun keempat, berarti Nabi SAW umurnya 4 tahun, ya, min maulidihi, dari hari kelahirannya, waqa'a hadisatu syaqi sadri, maka terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi, ya. Ya, wa manil ladzi syaqqa sadrun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan siapa yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wal ijabatu yarwiha lana sahabiyul jalilu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, ya, Anas bin Malikin radhiyallahu anhu khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang membelah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jawabannya adalah seperti yang diriwayatkan, ya, dalam hadis oleh sahabat yang mulia, siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dalam riwayat Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih, ya. Hadisnya benar, sahih. Kita harus mempercayainya, ya. Qala, ya, Anas berkata, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril, ya, wa huwa yal'abu ma'al gilman, sedangkan Nabi, ya, ketika masih 4 tahun tersebut sama seperti anak-anak yang lainnya, ya, lagi ngapain? Yal'abu ma'al gilman, ya, sedang bermain bersama dengan anak-anak. Fa akhadzahu fasara'ahu, lalu datanglah Jibril, yang ngapain? Ya, untuk menangkap Nabi, mengambilnya, ya, mengambil Nabi, fasara'ahu, kemudian menjatuhkannya, membaringkannya. Jadi ketika lagi main dengan anak-anak, datang Jibril, ya, kemudian menangkap Nabi, ya, membawanya, kemudian membaringkannya. Kemudian fasyaqqa an qalbihi, kemudian menjatuhkannya, ya, menjatuhkannya dan membelah dadanya, ya, membelah dadanya. Dan membelah jantungnya tadi, ya. Qalbi itu bisa diartikan jantung atau hati. Fastakhrajal qalba, ya, lalu Jibril mengeluarkan hatinya atau jantungnya, ya. Fastakhraja minhu alaqatan, kemudian, ya, Jibril juga mengeluarkan segumpal darah, ya, ketika dibelah jantung atau hatinya, ya, hati Nabi dibelah.
kemudian Jibril mengeluarkan alaqoh. Alaqoh itu segumpal darah yang kotor, ya. Faqala, maka Jibril mengatakan, hadzi syaiton minka. Kata Jibril, ini adalah bagian seton darimu, ya. Jadi manusia itu ada bagian setonnya, ya, yang dengan itu dia bisa digoda, ya, digoda untuk apa? Ya, untuk berbuat maksiat kepada Allah. Ya, Nabi ya dari kecil sudah dibersihkan, ya, semenjak apa? Masa balita. Ya, agar Nabi ya tidak apa? Tidak seperti anak-anak yang lain. Ya, semenjak kecil sudah maksum. Nabi tidak pernah ya menyembah berhala, tidak pernah minum minuman khamar ketika kecil, ya. Padahal pada saat itu bangsa Arab sedang berada dalam kerusakan, ya. Nabi tidak pernah menyaksikan pertunjukan musik, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka Nabi termasuk orang yang paling mulia di bangsa Arab, ya, dari akhlaknya, dari tingkahnya terpuji. Karena apa? Karena hatinya sudah dibersihkan dari bagian syaiton. Ya, ini diantara hikmahnya kenapa dada Nabi dibelah, karena Nabi merupakan pengemban risalah yang besar, ya, untuk menyampaikan kepada manusia, ya, menjadi teladan. Maka ya Nabi dibersihkan dari bagian syaiton, ya. Summa ghasalahu fi toskin min zahabin bima'i zamzam. Ya, kemudian Jibril ketika telah mengambil hatinya, ya, kemudian mengeluarkan bagian syaiton, lalu apa? Mencucinya, fitostin min zahab, di mana di suatu bejana dari emas, ya, min ma'i, ya, bima'i zamzam, dengan apa? Dengan air zamzam. Dicuci, ya, hatinya dicuci. Kita harus meyakininya. Kok bisa, Sat? Kenapa dibelah dadanya enggak mati? Nah, itu adalah kekuasaan Allah, ya. Kalau Allah berkehendak, maka apapun bisa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian summa la'amahu summa a'adahu fi makanihi. Kemudian Jibril membungkusnya atau menjahitnya kembali dan mengembalikan Nabi, ya, ke tempat semula, ke tempat Nabi SAW dan anak-anak lainnya bermain, ya. Waja'a al-gilmanu yas'auna ila ummihi minarodo'ah faqalu. Kemudian datang anak-anak berusaha untuk pergi ke ibunya, melapor ke ibu susunya, ya, Halimah Sa'diyah. Anak-anak yang bermain bersama Nabi melihat Nabi diculik tadi, kemudian dibaringkan dan dibelah dadanya, maka anak-anak ketakutan, ya, pergi ke rumah ibu susunya Halimah Sa'diyah dan berkata, ya, dan mereka berkata, inna Muhammadan qad kutil, ya, sesungguhnya Muhammad dibunuh, ya. Mereka ngelihat, ya, dadanya dibelah, kemudian jantungnya dikeluarin. Maka anak-anak kan bingung, takut. Wah, Nabi Muhammad dibunuh, katanya. Muhammad dibunuh. Ya, kemudian fastaqbaluhu wa huwa muntaqiul laun. Kemudian ya mereka anak-anak dan Halimah Sa'diyah menjumpai Nabi, ya, wa huwa muntaqiul laun, dan melihat Nabi telah pucat warna kulitnya, ya, telah pucat warna kulitnya. Qala Anas, dan Anas mengatakan, wa qad kuntu ar'i asarodalikal mukhayyatu fi sadrihi. Ya, Anas bin Malik, ya, pelayan Nabi yang mulia yang melayani Nabi 9 atau 10 tahun, ya, mengatakan, ya, saya pernah diperlihatkan bekas jahitan itu di dadanya. Karena Anas ini merupakan orang yang dekat dengan Nabi, ya. Beliau melayani Nabi semenjak usia 10 tahun. Ya, sampai 10 tahun atau sampai 9 tahun. Ya, ini adalah khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melayani kehidupan Nabi, ya, mengabdikan dirinya untuk Nabi. Maka diantaranya Anas mendapatkan kelebihan, yaitu termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam karena banyak bergaul dengan Nabi, ya. Ini adalah diantara keutamaan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik, ya, mengetahui bahwa Nabi merupakan orang yang akhlaknya terpuji, ya. Kata Anas bin Malik, ya, saya melayani Nabi SAW, ya, 10 tahun.
Ya, dan saya tidak pernah ya mendengar Nabi mengatakan seandainya kamu berbuat begini, seandainya kamu melakukan hal yang ini. Ya, jadi Nabi nggak pernah komentar apa yang dilakukan Anas bin Malik ya. Jadi Nabi merupakan akhlak yang sangat terpuji ya. Seperti itu. Baik, ini aja yang bisa kita bahas anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat bagi kita. Ya, Ustadz tidak menampilkan gambar ya. Karena malam-malam ini gelap ya cahayanya. Ya, karena Ustadz bikin rekamannya malam ini. Baik, ini aja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bingung, maka bisa ditanyakan ke Ustadz. Ustadz tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.